Aktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Selamat datang dalam acara UMKM Merah Putih 2022, Recover Together Through Digital Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara UMKM Merah Putih 2022, Recover Together Through Digital Innovation. Senang sekali saya Gina Sinaga dapat memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Flonia selaku VP Digital Business Yoke, Bapak William Sutanto selaku VP Operation Janji Jiwa, dan Ibu Lucien Putri selaku Art Director and Food Stylist. Dan juga selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara online di webinar UMKM Merah Putih 2022. Untuk mencapai digitalisasi UMKM, Bank Mandiri, Yoke, dan Doku berinisiatif untuk membuat event UMKM Merah Putih dalam rangka akselerasi digitalisasi UMKM, berkolaborasi juga dengan beberapa stakeholders yang dapat mendukung UMKM Go Digital, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM, Rumah BUMN, dan Bea Cukai. Tujuan diselenggarakannya event UMKM Merah Putih adalah untuk mempersiapkan UMKM Go Digital dan memperluas jaringan usaha dengan permodalan yang tepat. Dua segmentasi peserta yang menjadi tujuan event UMKM Merah Putih yaitu Smart UMKM, yaitu UMKM yang siap untuk Go Digital, serta Scale Up UMKM, yaitu UMKM yang membutuhkan pendampingan untuk memperbesar skala usaha. Ini merupakan tahun kedua UMKM Merah Putih diselenggarakan setelah sebelumnya di tahun 2021 lalu. Makin tahun tentunya semakin meriah juga penyelenggaraannya. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana UMKM Merah Putih memberikan pelatihan bisnis dalam format serial webinar, tahun ini akan UMKM Merah Putih dikemas dalam format rangkaian acara yang terdiri dari seremonial pembukaan event bazar offline dan online yang melibatkan para pelaku UMKM, dan juga pelatihan offline maupun webinar. Harapannya, tentu dukungan yang lebih komprehensif ini dapat bermanfaat lebih banyak lagi untuk mengakselerasi digitalisasi UMKM di Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan, hari ini kita pun sudah kedatangan beberapa narasumber yang akan menyampaikan paparannya. Untuk sesi talk show yang pertama ini, kita sudah kedatangan tamu seorang Art Director and Food Stylist. Langsung saja kita panggilkan Ibu Lucien Putri. Halo. Halo, apakah suaraku kedengaran?
Oke, halo semuanya. Salam kenal. Aku Lucien Putri, biasanya sih dipanggil Ane aja. Boleh dimulai slide-nya? Oke. Hari ini sih sebenarnya aku mau sharing tentang pentingnya visual dalam UMKM ya, karena sebenarnya produk-produk UMKM itu kan bagus. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas secara visual tentunya agar itu tampak lebih menarik lagi gitu. Kita mulai aja ya. Slide pertama, boleh? Boleh slide pertama. Oke. Kenalan dulu, aku Anne. Aku mulai jadi art director. Karirku dimulai dari jadi art director selama kurang lebih 8 tahun. Lalu sekarang aku jadi food stylist sampai sekarang. Karena basicku art director, aku cukup senang mengembangkan ide dan konsep dalam dunia food styling. Jadi foto produk atau makanan itu biasanya selalu ada objektif, selalu ada pesan yang bisa disampaikan, gak cuma tentang foto indah doang. Tuh. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Oh, oke, sorry. Oke, kenapa sih penting banget foto produk untuk UMKM? Itu penting banget karena sebenarnya Indonesia itu memiliki banyak banget produk-produk yang bagus, dan secara ingredients-nya pun juga bagus-bagus banget. Cuma memang rata-rata dunia visual dan kreatifnya itu memang masih terbatas, apalagi kan selama ini selalu hanya pakai handphone saja ya untuk promosi gitu. Padahal sebenarnya dengan handphone aja sih sudah cukup, tinggal bagaimana kita mengemas dan menata produk dan makanan kita itu bisa jadi lebih menarik. Misalnya apakah makanannya ada yang terbuka dari bungkusnya, apakah kita bisa bercerita tentang ingredients-nya, apakah kita bisa bercerita tentang konsep di balik produk ini gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi pesan-pesan yang disampaikan dalam kita nge-styling sebuah produk untuk foto, untuk difoto gitu. Nah, biasanya aku mau kasih lihat deh slide berikutnya. Boleh? Oke, nah ini adalah hasil foto aku dengan handphone untuk produk-produk UMKM. Produknya apa aja? Contohnya sih, misalnya puding, terus ada dimsum. Jadi sebenarnya dimsumnya itu juga bukan dimsum yang wah gimana kok ini beneran produk UMKM. Itu ada juga apa ini namanya kayak peach gum gitu. Nah itu tinggal bagaimana kita menyusun, menata biar lebih menarik gitu. Nah aku akan coba share dari dua sisi sebenarnya, dari sisi foto sendiri dan dari sisi penataan sendiri. Oke, boleh lanjut dulu? Oke, kita mulai dengan food foto dengan handphone ya. Next. Oke, ada beberapa bagian yang harus diperhatikan sebenarnya dalam foto. Yang pertama banget ini sebenarnya pencahayaan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, ini aku akan share beberapa jenis pencahayaan. Kita lihat yang pertama itu cahaya mataharinya dari tampak atas sekali. Lalu yang kedua dan ketiga dan keempat itu sebenarnya arahnya tuh selalu miring ya. Nah sebenarnya bukan berarti foto dari arah matahari yang di atas itu tidak bagus, tapi agar produk kita lebih berdimensi, ada baiknya kita foto saat matahari tidak berada di atas. Memang terang, tapi produk kita biasanya jadi flat. Nah, saran saya ketika kalian mau coba foto dengan handphone, kalian keluar ruangan, cari arah matahari, biasanya bagusnya itu sekitar jam 8 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 5 ketika matahari agak miring di samping. Nah, di situ kalau kalian foto, kalian pasti akan bisa mendapatkan pencahayaan yang bagus karena selalu ada dimensi, ada shadow, jadinya produk kalian itu nggak terang, nggak flat banget gitu loh. Jadi even dengan cahaya matahari aja bisa bikin foto bagus gitu. Yang penting
kita tahu kita mau fotonya temanya apa nih gitu, mau terang seperti apa. Kalau misalnya cahayanya mau yang terang agak keputihan, itu baiknya pagi sekitar jam 8 sampai jam 11. Tapi kalau mau yang lebih agak sedikit ada kuning menuju senja, itu bagusnya dari jam 2 sampai jam 5. Nanti kalian coba deh, kalian foto produk kalian di luar ruangan sekitar jam segitu. Pasti lebih bagus daripada foto antara jam 11 sampai jam 1. Terang itu memang terang tapi sangat flat sekali, jadinya nanti sayang produk kalian. Misalnya contohnya produknya botol madu gitu, kalau kita fotonya nggak ada dimensi, botolnya kayak polos aja. Padahal kan misalnya botol kalian bagus, terus warna madunya juga bagus gitu. Jadi kalau ada sedikit dimensi, itu juga akan membantu look-nya, membantu visualnya jadi lebih menarik gitu. Sama aja misalnya kita foto contohnya apa ya, keripik atau kerupuk ya, yang sebenarnya juga flat. Kalau kita fotonya flat aja, dia memang akan sangat seperti lembaran aja gitu, nggak ada lekuk-lekuknya, itu nggak akan kelihatan gitu. Jadi sangat bagus kalau kita bisa foto di pagi atau sore, jangan di siang hari gitu. Oke, selanjutnya setelah pencahayaan kita akan melihat dari sisi sudut atau angle. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, sudut pengambilan gambar ini juga sangat penting. Kenapa? Karena sudut pengambilan gambar itu menentukan dari arah mana ya bagusnya produk kita gitu. Karena nggak semua produk bagus dari foto eye level gitu. Nggak semua produk juga bagus dari foto tampak atas. Gitu. Oke, kita bisa lihat slide berikutnya. Oke, sudut pertama itu adalah flat lay atau tampak atas. Jadi handphonenya itu benar-benar di atas meja gitu. Nah, untuk produk seperti ini yang cocok angle flat lay itu contohnya adalah sesuatu yang beneran flat. Kayak anggaplah surabi, terus kerupuk. Kalau keripik kan masih bagus tampak samping, tapi kalau kayak kerupuk masih oke. Kue-kuean bagus. Tapi kalau untuk minuman, saran saya jangan pernah pakai foto tampak atas, karena yang kelihatan cuma bagian atasnya. Padahal kalau kita taruh minuman di gelas itu kan bagusnya tampak sampingnya. Gitu. Jadi kita harus balik lagi produk kita itu bagusnya apa ya. Gitu. Kalau kayak sesuatu yang kecil dan banyak bisa disusun tampak atas, itu bagus. Gitu. Lalu slide selanjutnya kita akan lihat tampak sudut 45 derajat. Ini sebenarnya sudut yang paling aman dan bisa digunakan untuk segala produk, karena kita bisa lihat dimensi baik botol atau piring atau packaging atau wadah yang lain gitu, semuanya bisa kelihatan jelas, dan kita bisa kasih lihat juga tekstur makanan di atasnya atau yang kita susun dikeluarin. Ini sudut yang paling aman. Jadi ini paling rekomendasi sebenarnya, karena ini dari cara kita melihat ke arah meja. Oke, lalu sudut berikutnya. Oke, ini adalah sudut pandang mata eye level. Jadi kita melihat benar-benar sesuai mata kita melihat ke depan. Tuh, contoh yang bagus untuk ini misalnya adalah sesuatu yang tinggi. Misalnya tadi minuman tinggi berlayer, terus kayak ya burger, salah satunya ya burger atau sandwich itu kan berlayer ya. Nah, kalau misalnya makanan kalian adalah keripik atau cookies, nah itu bagus juga kita tumpuk ke atas berlayer. Nah, itu akan menciptakan dimensi, itu bagus sekali gitu. Jadi nggak semua makanan cocok juga sebenarnya di sudut eye level sudut pandang mata ini gitu. Jadi harus sesuatu yang tinggi, panjang, berlayer atau banyak ke atas gitu kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu yang ketiga editing. Nah, di sini aku nggak akan sharing editing yang wah gimana ya, karena kan kita pakai handphone juga ya. Sebenarnya udah banyak banget apps yang bisa membantu kita buat ngedit warna ya. Apalagi kalau di handphone kan juga kita udah bisa dengan mudahnya udah ada fitur ya. Jadi brightness-nya ditambah,
lebih terang atau lebih gelap, lebih kontras. Nah itu sebenarnya nggak terlalu urgensi selama pencahayaan dan pencahayaan dan sudut pengambilan gambarnya udah benar, cukup tinggal kita editing sedikit-sedikit gitu. Oke, next slide. Biasanya apps yang paling sering dipakai orang-orang itu adalah dua ini nih, Snapseed sama Canva. Kenapa? Karena mudah banget dipakai, gak ribet, ya tinggal geser kiri kanan bawah kayak gitu ya. Lalu kalau Canva itu bisa sekalian menjadi sebuah layout promosi gitu. Jadi kalian bisa kayak langsung posting, udah berupa layout bagus gitu, udah jadi poster kurang lebih lah. Di sini kan juga banyak orang yang mendesain ya dengan banyak template. Jadi hasil fotonya, misalnya kita udah habis foto terus mau langsung kita bikin flyer nih dadakan karena besok jualan, itu bisa banget di sini. Habis itu kita tinggal print atau ke tempat tukang print gitu. Dua ini aja tuh udah cukup banget sejujurnya untuk promo-promo gitu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, nah sekarang tadi kan dari sisi food foto dengan handphone ya, ada 3 kategori ya. Yang pertama itu betapa pentingnya pencahayaan, lalu betapa pentingnya sudut pandang atau angle, dan yang ketiga editing untuk menambah nilai dari hasil foto itu. Nah selanjutnya dari sisi penataan, nah ini juga kelihatannya apa sih cuma naruh-naruh barang doang gitu ya, tapi ini sebenarnya penting sekali. Tuh kita lihat slide selanjutnya ya. Oke, yang pertama sebenarnya kalian gak harus punya ini, tapi ini tools aku. Biasanya untuk menata makanan aku selalu punya perlengkapan, yaitu pinset, gunting, kuas. Itu 3 yang paling basic sebenarnya. Tapi kalian gak harus punya ini semua. Sebenarnya cukup dengan kayak sumpit. Kalau nggak punya pinset, sumpit juga cukup. Gunting, terus kuas itu udah cukup banget. Dan itu bisa dibeli di kayak toko banyak lah ya, maksudnya gampang banget untuk mencari gunting dan kuas gitu. Oke, perlengkapan ini penting. Kenapa? Karena ketika kita menyusun makanan, terus kita lihat ada yang kecil-kecil, itu kan nggak mungkin diambil pakai jari tuh. Misalnya contoh makanannya apa ya, bumbu serundeng. Nah, bumbu serundeng kita mau taruh di atas nasi, tuangnya kebanyakan. Nah, itu mau nggak mau harus kita ambilin dikit-dikit pakai pinset. Jadi sebenarnya pakai sumpit pun bisa gitu diambilin dikit-dikit gitu. Terus pas kita misalnya taruh apalagi yang panjang-panjang, misalnya kerupuk keripik panjang gitu ya. Aduh ini kepanjangan nih, kita bisa trim, kita bisa potong sedikit pakai gunting. Jadi sebenarnya udah dengan gunting, pinset atau sumpit dan kuas itu udah cukup banget untuk jadi perlengkapan kalian. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua props. Ini adalah contoh beberapa props yang aku punya. Props itu sebenarnya apa sih? Props itu sebenarnya adalah tempat atau wadah, contohnya piring, gelas, apalagi ya, nampan, sendok, garpu, sumpit. Nggak harus punya yang cantik, nggak harus punya yang mahal atau keramik gimana. Punyalah dulu yang warna putih-putih aja, itu udah cukup banget. Kenapa? Karena itu basic dan itu bisa membantu memperkuat warna makanan kalian tuh. Atau misalnya produknya kita nggak berupa makanan, Mbak. Produknya kita maunya tuh jualannya di packaging, nggak apa-apa. Kalian bisa taruh di nampan kayu, ditata, ditaruh. Ada yang kebuka, ada yang berdiri, ada yang kebuka, ada yang keluar sedikit-sedikit gitu. Tapi bagus gitu karena ada tray kayunya, tidak polos jadinya. Jadi ada sedikit tekstur, terus oh ya tambah ingredient sedikit, mungkin ada sendoknya gitu. Kurang lebih begitu sih. Jadi props itu penting untuk menambah sedikit menambah sedikit cerita ke produk kita gitu. Misalnya contohnya adalah frozen noodle, mie frozen. Oke, kita pasti kasih lihat packagingnya, tapi kita harus kasih lihat kan makanan jadinya gitu. Kurang lebih kayak begini nih, mie-nya ditaruh di mangkok, terus kita taruh di atas ya. Itu kan butuh, mau nggak mau itu butuh. Nah, tapi kadang kita butuh props
yang sangat spesifik. Contohnya, misalnya nih ya, oh madu kita itu beneran madu murni gitu. Oke, kita taruh botol, kita taruh gelas, kita taruh sendok isi madu, lalu kayaknya bisa ditambah sesuatu lagi deh. Misalnya adalah kayak madu yang masih utuh, yang bulat-bulat itu, potongannya ditaruh. Nah itu juga menambah value karena itu memberi kesan, oh beneran nih fresh gitu. Nah jadi ketika kita foto tuh sebenarnya beberapa hal harus dipersiapkan, gak cuma kita taruh barang kita terus kita foto gitu. Jadi setidaknya kita pengen cerita, misalnya, oh ini seblak paling pedes nih. Oke, kalau seblak paling pedes ceritanya apa ya? Oke, berarti aku harus kasih banyak cabai di sekitarnya. Kita bisa taruh cabai, gak cuma makanan dan seblak di mangkok aja gitu. Kita bisa, misalnya nih, seblak kan makanan hangat ya. Oh, kita bisa kasih kain di sekitar mangkok, terus kita kasih sedikit cabai-cabai, atau ada daun bawang untuk pemanis. Jadi ada ceritanya kalau ini makanan yang harus dimakan hangat dan rasanya pedas gitu. Walaupun nggak berupa kata-kata, tapi orang tahu kalau ini seblak pedas enaknya dimakan anget gitu. Itu penting banget sebenarnya punya prop sedikit aja sih, nggak perlu banyak-banyak, yang sangat esensial aja. Oke, lanjut lagi. Next slide. Oke, ini ada 2 jenis penataan props. Dan ini semuanya aku foto pakai handphone dengan cahaya matahari. Oke, yang sebelah kiri itu pemakaian propsnya simple banget. Contohnya, aku foto apa nih? Pancake. Pancake-nya cuma aku tabur blueberry aja. Kenapa? Karena ternyata ada selai blueberry di dalamnya. Udah aku taruh di piring putih. Aku kasih banyak blueberry, sedikit kasih hiasan kayak ada mangkok kecil yang isinya saus, terus ada sendok dan garpu. Terus aku di sini kalau nggak salah cahaya mataharinya jam 8 pagi, jadi ini berasa banget, oh ini makanan untuk dimakan breakfast gitu. Atau misalnya yang kedua itu cuma foto nasi goreng aja. Nasi goreng aja, tapi ini bumbu nasi goreng otentik, bumbu dasar nasi goreng kampung otentik gitu. Jadi aku coba taruh di piring yang otentik, piring Indonesia aja, piring nggak perlu piring mewah gimana, cukup piring kembang yang kita suka lihat di warteg misalnya. Terus karena ini tentang bumbu dasar nasi goreng kampung otentik, ya aku bikinlah nasi goreng dengan telur ceplok, terus hiasannya juga kayak cuma meja dengan, ini bukan meja yang mahal sih, ini cuma kayak ditaruh apa tuh ya, kan suka ada ya jualan stiker plastik ya, stiker plastik yang bisa ditaruh di meja. Nah itu murah banget, udah tinggal kasih pisang sebagai pemanis karena ceritanya habis makan kita butuh dessert. Lalu dikasih minuman, selesai. Tapi karena ini ceritanya bumbu dasar nasi goreng yang otentik dan modern, kita bisa lihat dari hasil fotonya. Kenapa pakai warna pink, kenapa kontras, kenapa pakai piring biasa aja, nggak piring mahal. Nah, itu semua bercerita tanpa harus ada kata-kata gitu. Oke, lalu di sisi kanan, ini propsnya banyak karena ini cerita tentang bahan dasar, ingredients itu. Yang pertama itu jualan bebek dan ayam kalau nggak salah, bebek ayam ungkep. Nah di situ, oh ternyata di sini dapat cabai, terus dapat apa, cabai hijau, terus ini tuh udah agak pedes, jadi aku taruh cabai merah banyak, ada bumbu dasar kayak bawang putih, bawang merah, ada kecap. Jadi di sini kita bercerita kalau bebek ungkep ini mengandung banyak bahan sehingga rasanya jadi enak gitu. Terus itu dibuka-buka aja dari packagingnya gitu. Karena biasanya kan bebek juga di vakum ya. Kalau di foto vakum kan nggak terlalu bagus gitu kalau kita mau jualan gitu. Jadi kita keluarin aja dengan dikasih sedikit ingredients. Ingredientsnya juga beli di pasar, murah, bukan ingredients mahal. Dan itu kita bisa pakai gitu. Lalu foto yang paling kanan itu dimsum frozen. Nah di sini kayak untuk sedikit kayak agak otentik. Resepi, ceritanya resep mertua. Dimsumnya resep mertuanya, terus kayak pengen ini, oh ya ini otentik soalnya mertua aku bikin sendiri, handmade dan lain-lain gitu.
Ya, jadi di sini aku cerita tentang ini beneran dikukus, di steam, ada banyak rasanya. Terus enaknya dimakan dicocol pakai sambal atau kecap, terus ada sumpitnya gitu. Jadi kita bisa bercerita produk kita tanpa banyak kata-kata gitu, cukup dengan props gitu. Dan itu penting banget gitu. Nah, sama di sini kan juga kita lihat ya ada banyak angle ya. Kayak tadi foto, kenapa sih yang apa tuh pancake. Sepertinya agak nge-freeze ya Ibu Lucian, tes. Ya, Bu Ane, apakah bisa terdengar suaranya? Ya, sudah kembali ya. Oh, akhirnya udah di-unmute. Maaf ya, tadi hilang sinyal mendadak. Aduh, maaf banget ya kalau online gini. Oke, tadi aku mau bercerita. Oke, tadi itu dari angle dan props ya. Nah, sekarang kita masuk ke komposisi. Suaraku kedengeran kan ya? Oke, kita masuk ke komposisi. Nah, biasanya ketika aku nyusun makanan atau produk, aku suka ngegambar. Jadi aku tahu aku mau naro soto di tengah. Nanti di sini aku taruh apa, di sini taruh apa, di sini taruh apa, di sini taruh apa. Jadi ketika foto itu udah tahu mau bikin apa. Kita nggak nyoba geser-geser gitu. Nah, aku mau kasih tahu beberapa teori komposisi sebenarnya. Boleh slide selanjutnya? Oke, yang pertama namanya segitiga emas. Kayak lokasi ya, segitiga emas. Oke, golden triangle. Nah, lucunya, walaupun kelihatannya ih kok nggak di tengah, ih kok nggak lurus, tapi komposisi ini itu sangat bagus banget untuk tipe makanan yang kita jualan di satu titik gitu. Contohnya, misalnya dalam satu wadah piring atau mangkok, atau memang kalau mau di packaging kita keluarin. Tapi ini cuma satu ya, nggak bisa kayak banyak barang dijajarin gitu. Jadi kita mau jualan satu hal kan, misalnya kategori bumbu dasar, tapi yang tadi nasi goreng kampung, ya udah kita taruh satu goreng kampung di satu sudut gitu. Jadi cara kita melihat itu seperti segitiga gitu. Kayak contohnya yang kiri kita lihat dari ada minyak, ada apa? Ada minyak, ada bumbu. Nah, itu membuat apa namanya mata kita melihat arah arah dari atas ke bawahnya tuh enak gitu. Gitu dari lurus. Oh, ternyata ke makanan ini gitu. Nah, itu berasa banget di yang frame kedua. Karena di situ, oh ini tuh ingredients di atasnya terbuat dari mayonnaise, daun basil, apa. Oh jadinya ini mashed potato gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi ini bisa cerita tentang oh bahannya ini jadi ini gitu. Itu sangat membantu sekali karena itu guiding mata, cara mata kita melihat sampai akhirnya ke produk kita gitu. Itu golden triangle. Lalu selanjutnya Fibonacci spiral. Nah, kalau produknya ada banyak dan pengen cerita banyak banget nih, misalnya ya, kerupuk pisang banyak rasa. Nah, ini kita bisa bikin kategori spiral. Nah, kalau kalian lihat itu kan donatnya banyak ya. Itu tuh dia nggak lurus, dia nggak sejajar. Itu bisa kita taruh agak-agak apa ya, agak-agak memutar seperti spiral ini nih. Itu walaupun mata kita scatter melihatnya, tapi karena ada arah spiral, kita tahu kita mau melihat ke arah mana, bisa dari atas ke bawah, bisa bawah ke atas, tapi selalu ada pattern yang sama, mau atas ke bawah, bawah ke atas itu sama gitu. Nah, walaupun nanti misalnya produknya banyak nih ya, tapi mata kita nggak akan pusing karena
ada satu pattern muter yang melihat kita, oh ini tengahnya, aku balik lagi ke contohnya bumbu dasar ya, misalnya bumbu dasar putih untuk segala jenis makanan gitu, kita bisa taruh makanan A, B, C, D, E, F, G, E, tengahnya oh bumbu dasar ini gitu. Itu juga membantu cara kita melihat gitu, bisa dari tengah keluar atau luar ke tengah sama, tapi kalau bisa jangan naruh barang lagi di luar itu, karena akan pusing banget nanti, kayak jadi mau lihat kemana ya gitu. Oke, selanjutnya rule of third. Nah ini juga basic, dulu zaman aku belajar desain ini penting banget. Jadi kalau bisa jangan naruh sesuatu di tengah, taruhlah sesuatu yang agak ke samping, rule of third namanya, di sepertiga samping gitu. Kenapa? Karena biasanya sejujurnya ya, terutama belakangan ini, orang tuh nggak suka segala hal yang perfect dan geometris gitu, karena mereka merasa itu buatan gitu loh, sesuatu yang apa ya, kayaknya kalau nggak terlalu rata akan menarik gitu. Nah, kayak misalnya kita lihat, sesimpel kita lihat gelas ini ya, ada satu sama ada dua, kita pasti akan melihat yang dua kan, karena emang itu fokus, itu sengaja ditaruh situ biar kita lihat betapa segarnya minuman ini, lalu bisa jadi banyak, jadi pasti ada ceritanya gitu. Jadi kalau kita menaruh sesuatu di garis yang sepertiga handphone kita itu, nah itu biasanya kayak mata kita daripada melihat ke tengah pasti akan senang melihat ke sana. Itu kayak lebih manusiawi gitu. Kayak lebih imperfect is a new perfection, kurang lebih kayak gitu. Itu sih, itu adalah 3 jenis komposisi yang basic banget tapi sering dipakai baik oleh fotografer, food stylist, bahkan orang desain gitu. Jadi nggak segala hal harus ada di tengah gede. Nggak sih, kita bisa main karena kita bisa bercerita banyak tentang produk kita gitu. Oke, nah abis ini sebenarnya aku pengen kayak ngetes sih, tapi kayak kita nggak bisa ngobrol ya. Slide berikutnya boleh? Nah, ini kan yang aku foto buat UMKM nih. Aku pengen sebenarnya kalian tebak nih komposisinya apa gitu. Yang kiri apa, yang tengah apa, yang kanan apa. Karena tiga-tiganya ini aku pakai teori komposisi tadi, aku pakai gitu. Nanti kalian jawab sendiri aja karena kita kan nggak bisa ngobrol ya, nggak bisa tektokan. Kurang lebih itu sih yang aku share hari ini. Yang pertama dari segi foto, yang foto by phone. Yang kedua dari segi penataan gitu. Semoga membantu. Kalau mau tanya jawab sebenarnya bisa DM aku di Instagram aku gitu sih. Overall itu, boleh slide berikutnya, aku mau say thank you. Kayak yuk kita bikin foto bagus buat produk kita growing together, kita tumbuh bersama gitu. By the way, terima kasih ya tim Yoke, tim Doku, dan tim Mandiri udah ngajak aku buat share ini. Semoga bisa membantu banyak orang. Itu aja dari aku sih. Thank you. Boleh ditutup slide-nya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Ibu Ana atas pemaparannya, presentasinya sangat aplikatif dan tentunya mudah sekali untuk diikuti ya, mudah-mudahan. Baiklah hadirin sekalian, kini kita telah memasuki sesi tanya jawab Q&A bersama Ibu Ana. Jika ada peserta di sini yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa raise hand ya. Bagi tamu undangan yang mempunyai pertanyaan seputar materi yang kita bahas tadi, seputar art directing dan juga fotografi untuk produk-produk kalian, bagi para penanya kami persilahkan untuk raise hand. Baik, untuk satu penanya yang beruntung ya, kami beri slot untuk satu penanya yang beruntung di sini. Untuk Ibu Ana siap ya Bu ya menjawab pertanyaan apapun ya. Jadi deg-degan nih, ayo. Boleh, ayo kalau mau nanya apapun bisa. Kami persilakan untuk satu penanya, boleh raise hand.
Sebenarnya Sudah ini ada ya? tadi. Ada ya satu orang? Boleh dipersilahkan. Oke. Iya, tim admin. Baik. Selamat pagi Pak Patrick, terima kasih banyak sudah berkenan bertanya. Kami persilahkan untuk segera mengajukan pertanyaannya kepada Mbak Ane. Oke, terima kasih Mbak Ana sudah hadir. Wah, seru banget nih kayaknya topiknya. Kenapa tertarik? Karena saya juga suka fotografi dan juga ada beberapa small business gitulah Mbak Ana. Yang mau saya tanya, kalau misalnya tadi ada flat lay gitu ya, makanan juga minuman dari samping. Kalau misalnya foto kita adalah kopi yang ada di apa namanya cangkir kecil gitu Mbak Ana, itu kira-kira angle dan juga porsi untuk fotonya itu seperti apa ya? Gitu. Thank you. Oke, thank you Patrick. Oke, kalau untuk kopi yang dicangkir, misalnya jualannya bubuk kopi ya, either bubuk kopi atau biji kopi, sebenarnya kita bisa pakai banyak gelas, nggak cuma cangkir aja. Bagusnya sih sebenarnya 45 derajat, karena kan gelasnya bukan gelas bening ya, kalau kita dari eye level pasti nggak kelihatan gitu. Jadi harusnya 45 derajat sesuai mata kita melihat ke arah meja. Lalu dari situ kita bisa bikin misalnya kalau bisa ada latte art, atau contohnya misalnya adalah jualannya emang kopi, biji kopi atau bubuk kopi untuk kopi kekinian gitu. Nah, menurut aku, saran aku better ceritalah tentang dari bubuk kopi ini. Kita bisa punya banyak beragam jenis kopi, apakah kopi hitam aja semacam americano gitu, atau ada yang dicampur gula aren, atau ada yang dicampur pandan, atau ada yang dicampur latte. Jadi kita bisa cerita tentang variasi hasil dari bubuk kopi gitu. Gitu sih. Dan mungkin di sudut 45 derajat itu paling aman untuk covering semua jenis gelas ya, baik yang tinggi maupun yang pendek, yang lebar, yang kecil gitu, karena itu paling aman banget gitu. Boleh kalau mau ada pertanyaan lagi, cukup jelas nggak? Oke, terima kasih banyak atas pemaparan jawabannya yang sungguh detail ya Bu Ane. Semoga cukup terjawab juga untuk para hadirin yang ada di rumah. Dan itulah pertanyaan pertama dan juga terakhir ya untuk di sesi ini. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Lucien Putri. Dan juga kepada hadirin sekalian, jika ada yang ingin bertanya di sesi berikutnya, kami masih persilahkan. Terima kasih sekali lagi Ibu Ane, kami persilahkan untuk kembali. Thank you. Hadirin sekalian, kini kita akan segera memasuki ke sesi talk show yang kedua. Maka dari itu, kali ini kami akan mengundang kepada Bapak William Sutanto selaku VP Operation Janji Jiwa. Halo, selamat pagi Pak William. Ya, bisa terdengar, boleh dari tim di unmute. Halo, Oke, yes. Mbak. Selamat siang, teman-teman semua Selamat juga. siang, terdengar jelas Pak suaranya. Terima kasih. Apa kabar Pak William? Baik, alhamdulillah. Terima kasih udah Baik diundang ya. di acara Bank Mandiri. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak William di sela-sela kesibukannya tentunya ya mengelola peroperasian nih untuk Janji Jiwa. Kopi kesayangan para hadirin di rumah juga mungkin ya. Amin, Oke. amin. Amin ya. Baik Pak William. Mungkin kita langsung masuk ya Pak ya ke sesi talk show, sesi tanya jawab nih. Pasti hadirin di rumah sudah tidak sabar ingin sekali mengetahui seputar operasional, branding untuk UMKM, untuk bisnis mereka di rumah. So Pak William, kalau boleh sharing Pak, kira-kira nih ngomongin soal branding, bagaimana sih membuat suatu branding dalam usaha, apalagi masih UMKM ya, masih usaha kecil? Ya,
Oke, mungkin sebelum itu semua saya mau mengucapkan apresiasi buat teman-teman sekalian yang sudah ikut acara dari Bank Mandiri ini. Saya menyambut baik dari Jiwa Group ya. Jiwa Group itu terdiri dari 3 brand, Kopi Janji Jiwa, Jiwatos, ada Jiwati juga. Dan kami banyak engage dengan Bank Mandiri. Terakhir ini kami keluarkan suatu menu khusus ya, pistachio, juga Americano honey series kita bilangnya, dengan Livin, aplikasi dari Bank Mandiri. Dan sekali lagi apresiasi semua teman-teman karena di tengah-tengah mungkin teman-teman juga sibuk sebagai pengusaha atau sedang terinspirasi untuk membuat suatu bisnis dan masih mau belajar ya, ikut webinar seperti ini. Kemarin waktu zaman pandemi sering banget tuh ya kita bikin webinar, dan sekarang ini teman-teman juga the fact that you are here it's something. And juga mungkin ini ya, so hari ini kita sama-sama belajar, jadi kalau nggak tahu nanti dari tim panitia bisa ada question and answer, mungkin that's gonna be great. Dengan MC Mbak Gina ya juga, kita santai aja Mbak ya, nanti kalau ada tanya jawab begitu. So ya, tapi apresiasi juga buat Bank Mandiri ya, karena saya lihat selalu banyak kegiatan yang pengen untuk kita bisa mengembangkan UMKM. Karena kalau UMKM-nya maju, maka Bank Mandiri juga ikut maju harusnya. Jadi pertama-tama mungkin tadi ya tentang branding. Mungkin sebelum nanti kita lebih dalam mengenai inventory management, lalu mengenai juga pencatatan keuangan, memang kita di Jiwa Group pengen selalu konsisten sih dengan apa yang kita punya mimpi di awal. Ya, kami memulai dari 2018, semua dimulai dengan humble ya, it's all humble beginning. Kami anak-anak muda yang memang mau create suatu brand kopi. Kami pencinta kopi, jadi kami bikin brand kopi yang bisa menjangkau segala lapisan masyarakat Indonesia dan bisa secepat mungkin berkembangnya. Waktu itu kami bikin dengan modelnya kemitraan atau franchise begitu. Start dari teman-teman, dari saudara, ditawarin gitu, mau nggak bikin kopi gitu kan. Dan waktu itu memang kita berada di wave yang tepat. Jadi kita kalau di dunia ini kalau ada gelombang resesi atau gelombang apapun itu, baik yang baik maupun buruk, kita diciptakan Tuhan kan dengan akal budi ya, kita coba bisa berada di atas ombak ya, bukan malah ke gulung ombak. Maka waktu itu 2018 saya ingat itu dari food aggregator ya, seperti mungkin teman-teman tahu ada ojol lah begitu, lagi banyak berekspansi. Mereka memberikan banyak promosi sehingga kalau sebagai merchant, sebagai pemilik brand itu akan diuntungkan ya. Lalu juga dari masyarakat Indonesia waktu itu ada namanya third wave of coffee, di mana mungkin kopi itu di awal lebih ke sebelum itu waktu itu lebih ke coffee shop ya, yang mungkin orang nongkrong dan harganya juga cukup mahal. Nah, waktu itu 2018 tuh masa-masa di mana kopi kekinian tuh lagi booming ya. Dan di situ kami tidak terlambat untuk memulai apa yang sudah kami wacanakan atau impikan. Dan ya kita puji Tuhan bersyukur gayung bersambut, masyarakat Indonesia juga bisa menerima. Jadi dengan visi yang sama itu untuk kami bisa menyediakan kopi yang enak, yang terjangkau di Indonesia, maka kami konsisten dengan message itu dalam setiap branding kami. Branding itu kan banyak ya teman-teman ya. Tadi di pembicaraan yang awal kita dijelaskan bagaimana foto atau image visual itu sangat penting ya. Nanti juga visual baik itu di sosial media ataupun di toko kami masing-masing, di setiap toko kami terus harus develop. Maka kami membuat supaya branding itu tepat sasaran. Kami atau kita semua ya harus tahu target market daripada yang kita sasar. Apakah kita kelasnya di sini atau di sini atau di sini. Setelah itu juga mungkin harus localize. Kita harus tahu market kita itu di provinsi mana, atau setelah itu juga di kota mana, atau setelah itu mungkin di kabupaten mana. Karena setiap tempat itu tentu memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa menyesuaikan juga mungkin dari segi rasa, atau mungkin dari segi pelayanan kami. Misalnya greeting itu kan juga tergantung dari kasirnya ya, dia bisa rada medok misalnya kalau di Jawa, ya saya kebetulan orang sana juga, atau misalnya kalau di Jakarta mungkin bisa lebih luas. Nah itu semua adalah hal-hal yang perlu dipikirkan. Nggak mudah, banyak detailnya di operation itu, setiap hari seru ya kita. Cuman ya untuk bisa menjadi sebuah brand yang besar, tentu kita harus nggak ada sesuatu yang mudah lah begitu. Jadi kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja
cerdas itu ya, ada istilah seperti itu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu Mbak Gina untuk branding ini. Menarik ya Pak ya, jadi memang betul-betul mempertahankan branding sejak awal, yaitu kopi yang mudah diraih tentunya ya oleh setiap lapisan sosial ekonomi masyarakat. Baiklah, Pak William, berbicara tentang proses branding yang terus sustainable dari 2018 dengan operasional juga yang maksimal, tentunya diikuti dengan perkembangan atau pencatatan transaksi keuangan yang juga dapat dipertanggungjawabkan nih Pak. Kira-kira dalam proses tersebut Pak, apa yang harus diperhatikan dalam pencatatan transaksi keuangan dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari proses yang telah terorganisir tersebut? Oke, jadi teman-teman yang ikut webinar ini, saya asumsikan teman-teman adalah pelaku usaha UMKM ataupun yang terinspire untuk membuat suatu brand atau bisnis UMKM. Jadi UMKM itu susah-susah gampang ya. Jadi pemerintah support kita sekali, dia banyak mengeluarkan program-program dan kita sebagai pelaku usaha itu harus memang punya kedisiplinan untuk bisa tadi itu riding with the waves ya. Teman-teman kalau tahu sekarang ini nanti tahun depan kita ada kenaikan UMR misalnya ya, upah minimum. Lalu pemerintah tuh ada loh memberikan bantuan-bantuan. Jadi teman-teman harus selalu cek terus ke sana dan pencatatan keuangan itu salah satu yang penting karena saat bantuan pemerintah itu datang maka kita harus bisa memberikan bukti biasanya. Mungkin ada laporan sesuatu yang kita harus berikan gitu kan. Nah jadi itu yang kaitannya sama pemerintah, tapi kita tentu namanya bisnis itu harus cuan, ya harus bisa menghasilkan keuntungan yang baik, yang bisa memberkati Anda sebagai pelaku usaha maupun banyak orang yang Anda pekerjakan. Ya menurut saya UMKM itu adalah suatu pengusaha itu mulia ya, karena Anda itu bisa memberi makan banyak orang. Nah, pencatatan keuangan itu begini, sering nggak sih kita itu sebagai pelaku usaha itu mungkin ada ya kita diberkati ada orang beli barang kita mau jadi bisa aja seperti kami yang menjual kopi di outlet begitu ada Anda yang mungkin usahanya distribusi Anda ada yang travel agent jasa segala macam banyak. Nah ada namanya revenue kan pemasukan. Nah pemasukan itu tentu seringkali kok di awal-awal biasanya ya oke ini sibuk nih kita nih kerja keras ada pemasukan tapi kok kayaknya di akhir bulan itu kita nggak bisa bayar supplier atau kayak oke, kita tuh waktu pembagian keuntungan misalnya dividen gitu ya kita kerjasama sama beberapa teman kita gitu kok habis ya uangnya kemana itu menguapnya itu padahal kemarin kayaknya ada aja tuh yang beli gitu ya. Nah itu adalah seringkali problemnya di pencatatan ya jadi makanya teman-teman again good job buat yang teman-teman ikut webinar ini di YouTube nggak kalah banyak teman-teman kalau teman-teman mau belajar anything about pencatatan keuangan maupun inventory management ya. Nah jadi pencatatan keuangan itu simple sebenarnya kita harus yang pertama itu ya pencatatan keuangan very simple itu adalah budgeting sebenarnya kita harus tahu berapa modal kita di awal ya. Setelah itu modal ini nanti kan dikelola nih. Jadi modal itu bisa dari kita pinjam ke bank ataupun dari uang pribadi atau pinjam mertua juga bisa ya, teman-teman. Nah, setelah itu Anda harus pisahkan betul-betul nih yang paling simpel itulah punya rekening dua. Rekening perusahaan yang buat kerja dan rekening pribadi. Karena sering kali kalau Anda cuma punya satu rekening, nah itu nanti misalnya Anda mau bayar uang sekolah anak gitu kan, ya rekeningnya itu juga, padahal itu nggak boleh kecampur antara kerja sama pribadi. Ya nanti kalau memang ternyata Anda mendapatkan gaji daripada usaha Anda, ya ditransfer lah gitu dari uang perusahaan ke uang pribadi. Nah uang pribadi inilah yang Anda silahkan melakukan budgeting. Biasanya kalau yang baik kalau secara personal itu start dari pengeluaran mungkin lebih mudah. Jadi Anda kan pengusaha ya, pengusaha Anda punya keperluan dong, keperluan pribadi di listing aja dulu. Keperluan rumah tangga, keperluan anak sekolah, nanti istri udah tahun lagi hamil, tahun depan bakal melahirkan, kira-kira rumah sakit sekian itu, dilistin dulu. Setelah dari situ, Anda juga punya pengeluaran di perusahaan, pengeluaran juga banyak kan ya, pengeluaran tetap tidak tetap. Yang penting itu biasa kan kita harus bayar karyawan, ya itu adalah tanggung jawab kita sebagai pelaku usaha, sebagai punya usaha, gaji karyawan, listrik, ya, lalu apa lagi nih, sewa tempat misalnya, lalu juga teman-teman apa nih, pengeluaran
banyak lah ya pengeluaran teman-teman. Oh ya, nah ini yang penting nih yang suka biasanya kita terlupa itu adalah untuk inventory. Inventory adalah sesuatu yang harus jaga. Nanti mungkin setelah ini dari Mbak Gina akan kita bahas tentang inventory. Inventory itu seringkali itu menjadi tempat di mana uang kita mengendap dan kita nggak nyadar. Ya, kalau teman-teman usahanya udah rada besar, mungkin ada teman-teman nanti punya tim gudang. Tim gudang itu berarti yang akan bertanggung jawab untuk memastikan supply bahan bakunya untuk mensupport. Misalnya kalau dari kami di toko itu selalu ada. Nah, penting sekali untuk tahu misalnya 5 item yang paling sering dikeluarkan, lalu juga misalnya 5 item yang seringkali mengendap gitu. Nah, jadi jangan sampai kita membeli bahan baku atau barang-barang itu yang slow moving. Ya, kita harus belinya yang fast moving sehingga ya walaupun mungkin yang slow moving juga tetap perlu karena misalnya kita menjual sesuatu yang apa namanya tetap kita pengennya harus selalu ada kan, misalnya teman-teman adalah online shop gitu kan, nggak bagus kalau misalnya online shopnya barangnya sold out terus gitu ya. Nah, oke, jadi balik lagi ke pencatatan keuangan. Jadi tentu yang pertama tadi rekening teman-teman ya. Habis itu tadi modal. Jadi modal itu kita allocate. Jadi misalnya 80% modal harus di operasional. Untuk bayar semua pengeluaran tadi harus selalu berjalan. Nah, baru nanti 20%-nya itu untuk biaya tidak terduga, misalnya kayak gitu. Nah, itu dari awal kita harus sudah buat. Nggak usah yang fancy-fancy atau yang harus udah pakai konsultan, pakai accountant. Start dari yang simple aja. Kalau kita sebagai pelaku usaha itu tentu kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang kita memang kita punya aspiration itu lebih ke marketing, kita lebih ke branding begitu ya. It's okay. Ada yang memang lebih orangnya kaku banget, lebih ke keuangan segala macam. Tapi mau di spektrum manapun memiliki sense of business dalam pencatatan keuangan itu diperlukan. Ya, makanya perusahaan kan nggak semuanya bisa jadi CEO ya, ada COO ya yang ngurusin operation, ada CFO yang ngurusin finance gitu. Nah itu teman-teman makanya pentingnya kalau nanti juga teman-teman ada punya partner itu dipilih yang bisa saling melengkapi. Jangan semuanya misalnya orang marketing lagi, waduh nggak ada yang ngurusin keuangan misalnya gitu kan. Ataupun kita kalau meng-hire orang ya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan gitu. Mungkin satu lagi yang mungkin saya tambahkan tuh adalah pencatatan keuangan tuh nanti ujung-ujungnya kan lebih ke bottom line ya. Jadi tadi teman-teman punya pemasukan, teman-teman punya cost, setelah itu nanti kan ada profit seharusnya. Nah, kita tahu di awal pasti nggak semua bisnis itu profit, mungkin ya biasa diputerin lagi kan untuk kita beli inventory segala macam. Nah, kita tahu ada beberapa statement yang dibutuhkan dalam kita berusaha, dalam buat perusahaan. Teman-teman bisa Google, ada yang namanya income statement, ada yang namanya cash flow statement gitu ya, untuk kita bisa tahu ada neraca seperti itu. Nah itu sekali lagi teman-teman nggak usah terlalu dipusingkan. Kalau nggak salah ada 4 lah yang minimal teman-teman harus punya. Karena biasanya ini nanti kalau misalnya teman-teman mau minta pinjaman bank lagi, banknya pasti minta kan. Dan itu kalau teman-teman lakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan dengan rutin, maka itu akan menjadi PR yang sudah diselesaikan jauh-jauh hari. Supaya nggak pusing gitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya Anda sebagai pengusaha kan pengen punya waktu yang cukup dengan keluarga, bisa menikmati hasil kerja keras. Itu semua dimulai dari pencatatan keuangan yang rapi. Kira-kira gitu Mbak Gina. Pak, jadi kuncinya adalah dimulai dari hal yang sederhana ya. Start small, tidak usah muluk-muluk ya. Hadirin sekalian, cukup rapi, detail, dan bisa dipahami. Oke, baik. Beranjak ke pembahasan seputar inventory nih, Pak William. Kira-kira mengapa nih, Pak, pengusaha itu perlu melakukan manajemen inventory dalam bisnisnya? Apa yang menjadi dasarnya dan juga bagaimana menetapkan manajemen inventory yang tentunya bisa optimal bagi perusahaan? Baik, jadi kita beralih ke inventory. Inventory itu adalah percabangan dari tadi pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan itu nanti hasilnya adalah laporan-laporan keuangan yang bisa teman-teman maknai angkanya. Jadi semua itu laporan itu dibuat sebenarnya untuk di akhirnya teman-teman bisa, oh ternyata saya itu ada item-item penjualan yang kurang menghasilkan. Oh kalau gitu ngapain kita bikin menu itu, misalnya kalau di coffee shop gitu ya. Ngapain kita jualan menu yang ini nih, karena nih sedikit banget yang pesan, udah gitu di gudang kita banyak banget nih. Nah mungkin di situ secara inventory teman-teman bisa membuat misalnya buy one get one ya, kita berusaha untuk menghabiskan stok yang ada di gudang. Karena kenapa? Karena kalau lama-lama itu
ngendap di gudang kan jadinya nanti jadi kadaluarsa ya kalau kita di bisnis F&B ini gitu. Lalu juga memenuhi tempat ya, gudang, teman-teman kalau sudah punya gudang itu kan teman-teman sewa gudang. Nah, kenapa harusnya gudang itu tuh ada namanya turnover inventory yang cepat gitu. Jangan ada barang-barang yang numpuk aja di ujung gitu. Nanti lama-lama ada tikus, ada apa hal-hal yang tidak diinginkan, tidak tercatat dengan baik, lalu kadaluarsa itu jadi beban ya. Inventory ini sangat penting untuk juga misalnya retur. Jadi kalau biasanya kalau di bisnis kami terutama itu misalnya kita beli bahan baku gitu ya, nanti dari supplier itu memang biasanya akan ada perjanjian begitu. Nanti kalau misalnya sudah 3 bulan sebelum masa kadaluarsa boleh dikembalikan. Mungkin ada dikasih diskon atau apa gitu kan. Apabila kita tidak punya pencatatan inventory management yang baik, maka nanti kita lupa itu. Oh ini sudah 3 bulan atau tinggal 2 bulan atau sudah kadaluarsa misalnya gitu kan. Karena ya kita harus fair juga bahwa si supplier itu kan perlu melakukan sesuatu atas barang yang kita kembalikan. Inventory itu, nah retur ini juga banyak lagi ya, misalnya kayak barangnya harus diretur tapi tertahan di gudang, itu udah pasti kayak tadi ya. Atau misalnya barang udah diretur tapi nggak dipotong. Jadi kayak masih ada hutang ke supplier gitu. Jadi ini hubungannya antara tim gudang sama tim finance. Kan kita dari outlet kan kita biasanya mesen gudang. Gudangnya nanti akan tektokan sama tim finance gitu ya. Makanya biasa finance di bawahnya ada gudang itu biasa under finance misalnya. Dicatatkan di akuntansi. Terus misalnya diretur nih. Nah, tapi di finance-nya tidak terjadi, jadi masih sebagai hutang kayak gitu. Nah, itu juga penting. Jadi di sekarang ini banyak sekali kok software-software yang teman-teman bisa pakai, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, untuk bisa mengelola ini semua. Jadi kalau mungkin startnya dari outlet kalau kami gitu ya, itu kalau kita penjualan ada namanya mesin POS, point of sales, atau mesin kasir gitu ya. Di situ banyak tuh software-software yang teman-teman bisa beli atau pakai, ada yang gratis. Cuman ingat aja kalau gratis tuh pasti ada trade off-nya ya. Mungkin dia mau ngambil data atau apa, teman-teman harus hati-hati di sana. Nah, dari masuk penjualan di situ itu kan langsung terkoneksi dengan kalau emang ini sudah terintegrasi ini kan dengan sistem di gudang misalnya. Ini sistem gudang sehingga waktu orang beli di sini di gudangnya langsung kepotong tuh. Sehingga nanti ada trigger untuk dia bisa tahu apa yang harus dibeli berikutnya. Ada namanya forecasting di sana. Sekali lagi teman-teman, tapi start small aja, teman-teman nggak usah terlalu dibingungkan dengan hal yang terlalu susah. Kalau memang teman-teman nanti pada akhirnya mungkin biasanya tuh paling nggak konsultan accountant ya, penting karena nanti mungkin berhubungan juga dengan pajak segala macam. Kalau memang harus dilakukan, teman-teman lakukan karena pelajaran tentu dari kita semua yang sudah pernah ya. Kita mengesampingkan hal-hal yang sifatnya detail ataupun yang harus berdisiplin seperti ini di akhir. Nanti waktu misalnya udah rada besar begitu ya, kan pasti kan akan diteropong lah begitu. Orang kalau sudah besar, makanya ada istilah semakin padi itu berisi, maka semakin berat itu. Anginnya juga makin kencang begitu ya. Nah itu maka kalau kita sudah punya dari kecil, kita siapkan laporan-laporan tadi, maka pihak-pihak manapun yang akan berusaha untuk bisa meneropong kita sudah siap, gitu kira-kira. Ya, jadi mungkin satu hal lagi inventory itu juga tadi itu pentingnya itu sih ya mungkin adanya komunikasi lah antara dari outlet ataupun dari misalnya teman-teman online shop gitu ya dari data mungkin teman-teman tarik dari kan sekarang analitik banyak gitu ya dari misalnya Anda teman-teman jual di website atau di Instagram bisa ditarik tuh apa yang sering kejual apa yang nggak kejual ini harus terkoneksi dengan tim inventory atau mungkin kalau teman-teman punya online shop mungkin misalnya suaminya yang ngurusin analytics, istrinya yang ngurusin gudangnya di rumah kalau di rumah punya pergudangan itu ya sehingga beli bahan apa atau beli item yang mana itu sudah bisa diperkirakan gitu ya semua itu kan ada yang istilah namanya if you fail to plan then you plan to fail gitu. Kalau kita nggak merencanakan baik-baik ya kita siap-siap aja kita memang sedang merencanakan untuk kegagalan begitu. Jadi kira-kira gitu Mbak Gina untuk inventory. Nanti kalau ada teman-teman yang mau question and answer boleh nih.
Begitu ya hadirin sekalian, jadi dipupuk dari awal supaya suatu saat nanti ketika kita ingin mengetahui datanya sudah terorganisir, mudah dipahami juga, tidak hanya untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga untuk pegawai lain dan atau partner kita di perusahaan tersebut. Jadi semua dimulai dari yang kecil namun mudah untuk dipahami dan juga dimanajemenkan. Baik, Pak William, berbicara soal persediaan inventory dan juga keuangan, tentu benang merahnya itu seputar seperti apa nih suatu perusahaan agar mampu meminimalisir biaya persediaan dan tentunya juga bisa memaksimalkan fungsi dari manajemen persediaan tadi sehingga persediaan suatu usaha ini dapat tetap terjaga dengan baik, Pak. Ya, jadi mungkin sama saja tadi yang saya sudah sempat jelaskan untuk biaya persediaan. Biaya persediaan itu kan berarti biaya yang mengendap di persediaan. Dan itu tadi itu biasanya apa? Itu adalah barang-barang yang slow moving atau yang jarang dibeli oleh customer. Itu kita harus cepat-cepat kalau bisa. Dan gini ya, mungkin retail itu unik. Bisnis retail itu unik karena tidak seperti bisnis yang lain. Itu sudah ada cycle-nya gitu. Bisnis retail itu misalnya di awal tahun itu biasanya kita akan ramai misalnya di bulan apa nih misalnya sebagai contoh Valentine. Misalnya ini Anda jualan coklat gitu ya. Valentine itu pasti udah paling rame-rame itu. Habis itu nanti turun mungkin waktu Lebaran itu akan naik lagi tuh. Orang-orang sudah diberikan THR dari perusahaannya dan dia mau spend. Nanti akan naik tuh. Habis itu turun misalnya naik lagi nanti waktu di Nataru ya, Natal tahun baru. Orang juga ada yang THR-an dan juga orang-orang sedang berlibur, mereka mau spend. Nah, ya sudah berarti kita sebagai pengusaha harus sudah merencanakan inventory kita di bulan-bulan atau season-season tertentu itu dengan baik gitu ya. Dan kita unik lagi juga karena retail itu kita harus tahu behavior-nya masyarakat. Suatu produk di Aceh akan berbeda dengan produk atau behavior masyarakat di Papua misalnya seperti itu. Lalu juga apalagi nih, ya dengan segala hal itu kita di awal tentu itulah baik kalau bisa teman-teman bisa ikut webinar seperti ini atau ikut komunitas. Misalnya kalau di kopi ya komunitas kopi, sehingga kita bisa belajar dari teman-teman yang memang sudah lebih dahulu melakukan bisnis itu bersama dengan kita. Baik kalau teman-teman bisa networking ya Sabtu Minggu mungkin selain dengan keluarga bisa juga dengan pemilik bisnis lain gitu, kita minta waktunya, kita ajak, kita traktir makan gitu, ngobrol-ngobrol aja gitu, untuk mendapatkan insight-insight dari mereka, yang mana sekali lagi teman-teman kalau teman-teman ke YouTube itu udah banyak sekali insight-insight dari situ. Dan yang selalu saya ingatkan, jangan cuma ngedengerin aja dari YouTube, tapi jadilah pelakunya. Nyemplunglah langsung kegiatan usaha tersebut. Dan sekali lagi saya apresiasi teman-teman di sini semua yang memang sudah nyemplung dengan ada yang mungkin baik, ada yang mungkin nggak baik atau berulang kali gagal, tapi percayalah bahwa memang hal yang baik itu tidak mudah untuk dicapai, butuh banyak doa, butuh banyak support dari keluarga, dari komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan. Balik lagi ya, Mbak Gina, kita ke inventory tadi cost. Jadi dengan tadi kita tahu kerumitan dari bisnis retail atau bisnis kita apapun itu, maka kita harus bisa tadi menentukan supaya nggak jadi beban kan, ya kita membeli sesuai dengan yang memang harus kita harapkan. Jadi kalau ada namanya just in time itu adalah dengan segala perencanaan yang baik tadi, maka barang yang kita beli dari misalnya supplier, lalu kita bisa langsung jual, itu bisa lebih cepat. Turnover rate daripada inventory turnover itu bisa secepat mungkin. Jadi teman-teman paling mudah ya adalah tinggal lihat itu tadi pencatatan inventory, apakah ada barang yang misalnya mengendap lebih dari suatu periode tertentu, misalnya 3 bulan, gitu kan. Nah udah, itu cepet-cepet aja dijualin, misalnya pakai dan skema promosi banyak sekali ya teman-teman ya, buy one get one, diskon sekian %. Nah itu bisa teman-teman lakukan sehingga ya sudah biar nanti terjual. Nah nanti keuntungannya kalau teman-teman mau puterin di usaha lagi ya belikanlah barang-barang yang bisa lebih fast moving, dan tentu teman-teman hitungkan marginnya. Margin di bisnis retail itu kita tahu kecil, sehingga seberapapun keuntungan yang kita punya ataupun inventory yang kita punya itu harus diperhitungkan betul-betul supaya dengan tadi tuh karena margin keuntungannya nggak terlalu besar, maka kita harus memang mencatat dengan sebaik mungkin. Kira-kira gitu Mbak Gina. Baik, jadi kurang lebih untuk cycle operasional inventories yang kita punya
tentunya itu akan mendukung untuk semakin memaksimalkan profit dan juga tentunya makin cuan ya Pak ya. Baik, Amin. Pak William, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta. Kira-kira apa saran dan masukan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha ke depannya dari Pak William selaku VP Operasional Janji Jiwa? Ya, tentu seperti banyak nasihat yang kita mungkin dengar sebagai pelaku usaha gitu ya. Tadi saya udah sempat sedikit-sedikit kasih ya, Mbak Gina ya, misalnya kayak eh, jangan terlalu banyak belajar YouTube juga, karena Anda lama-lama akan jadi pusing juga dengan banyaknya pendapat dari orang-orang, masuk saya seperti ini kan, Anda jadi tambah bingung mungkin. Eh, tapi ya mulailah start small gitu. Saya rasa Tuhan itu baik, Dia itu akan melihat hati kita. Kita itu memulai bisnis itu untuk apa? Misalnya kita memang untuk keluarga kita, ya. Tuhan pengen memberkati keluarga kita melalui usaha kita ini, gitu. Atau misalnya teman-teman ada yang terinspirasi, oh ya, gue pengen menciptakan lapangan kerjaan sehingga banyak orang bisa gue beri makan. Wah, itu Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi. Karena saya rasa when we have vision, maka Tuhan akan memberikan provision. Jadi artinya saat kita memiliki visi itu biasanya datang dari yang di atas gitu ya. Maka yang di atas juga akan memberikan provisi. Provisi itu adalah kesediaan ataupun apapun yang dibutuhkan untuk mencapai visi tersebut. Ya, selama kita mau menjalankan visi kita tersebut. Jadi jangan kita cuma bermimpi aja, kita harus menjalankannya. Itu satu. Apalagi nih nasihat ataupun again ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Teman-teman juga banyak lebih senior daripada saya pribadi. Mungkin satu hal lagi adalah ya mungkin terkait dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini, untuk kita berdisiplin di dalam pencatatan keuangan dan juga inventory management. Kita namanya orang hidup tuh belajar itu nggak pernah berhenti. Mungkin dulu kuliah kita bukan kuliah di keuangan, kuliah kita mungkin di F&B, di permasakan gitu, tata boga, atau kita dulu logistik atau apapun itu. Nah, tidak ada orang yang bisa memaster itu semua. Kayak Elon Musk itu kan dia sebenarnya tuh engineer tulen. Tapi ya dia tuh nggak ngerti tentang roket gitu ya. Waktu dia mau meng-hire orang yang insinyur roket, itu nggak ada yang mau kerja sama dia itu, yang the best. Akhirnya dia belajar sendiri, dia baca dari buku, dia belajar sendiri, dan dia bisa meluncurkan roket itu ke angkasa, mungkin nanti sampai Mars gitu ya. Jadi itulah di mana kita harus mau terus belajar. Sekali lagi apresiasi buat teman-teman yang bisa ikut webinar ini, mau terus belajar, dan saya yakin nggak ada segala sesuatu yang sia-sia. Ya, Tuhan melihat kok. Itu Mbak Gina. William, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dari sumber manapun ya Pak ya. Tapi juga jangan sampai ketinggalan untuk dilakukan, untuk diaplikasikan, dan percaya kalau baby step is also a step ya, karena langkah kecil juga sebuah langkah gitu. Baik, terima kasih banyak Pak William atas pemaparannya. Kini kita akan mempersilahkan satu penanya beruntung nih yang ada di rumah untuk bisa bertanya langsung kepada Pak William. Boleh raise hand, nanti langsung saja di on-kan ya untuk video dan juga audionya. Boleh satu penanya, kami persilakan. Ya, silakan Bapak. Halo, selamat siang Pak William, Mbak Gina. Ya. Terima kasih Pak William nih atas paparannya tadi terkait inventory management sama sedikit menyentuh ke finance ya, karena berhubungan. Mungkin saya punya dua pertanyaan singkat Pak. Yang pertama terkait inventory management, karena Bapak sendiri mungkin di dunia F&B, retail ya, kan kalau di akuntansi mungkin tuh ada kalau kita berhubungan mencatatkan inventory itu akan ada inventory yang tadi obsolete tadi. Nah, untuk F&B sendiri sebenarnya kita harus spare budget berapa persen sih Pak untuk yang kita anggap sebagai write off lah. Nanti secara catatan laporan keuangan ya memang ini akan menjadi kerugian kita gitu. Tapi kan udah kita prepare dari budgeting dulu sebelumnya gitu. Itu yang pertanyaan pertama Pak. Terus yang kedua, misalkan kita dari sisi ownership sebuah usaha, lebih baik kita membudgetkan income kita sebagai pemilik itu apakah di atas di overhead atau kan itu mempengaruhi EBITDA Pak, atau di bawah nih ketika misalkan sudah dikurangin semua sama cost of finance kita, jadi kita dapatnya dividen Pak.
karena itu mempengaruhi dari sisi nanti apakah bisnis kita bisa membayar cost of finance kita. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini kelihatan orang finance banget nih. Dan kebetulan, jujur, saya itu bukan orang finance. Jadi, saya kebetulan di operation. Cuman dengan berjalannya waktu, maka saya juga belajar ya dari teman-teman di finance, dari CFO kita. Jadi, mungkin yang pertama itu pertanyaannya adalah mengenai berapa persen untuk write off. Jadi, gini teman-teman, kita itu kalau di pergudangan, di retail gitu ya, udah pasti ada 3 hal tuh yang mengurangi profit. Yang pertama itu namanya kan shrinkage. Ya, shrinkage itu adalah barang yang hilang, atau kita salah hitung kayak gitu kan, itu kejadian tuh ya, hilangnya bisa karena apapun lah, hilang di jalan atau segala macam. Nah, yang kedua ada misalnya loss juga ya, loss itu ya pencurian ya, bisa aja dong terjadi pencurian, baik itu pencurian yang dari orang eksternal ataupun dari tim kita sendiri juga bisa terjadi itu. Itulah betul-betul, kadang-kadang teman-teman tahu ya, mungkin keluarga sendiri pun harus hati-hati saat menjadi rekan kerja kita, karena hati orang nggak ada yang tahu gitu. Yang ketiga itu namanya kan damage ya, damage itu ya salah handling atau robek ataupun rusak gitu kan, nggak bisa dibalikin ke supplier gitu. Nah, kalau di F&B itu kita tentu ada yang namanya misalnya kita beli fresh supply paling sering. Fresh supply itu ada masanya waktu datang ke kita dari supplier itu mungkin kejadiannya mungkin sudah nggak terlalu baik misalnya. Itulah pentingnya waktu penerimaan barang di awal kita harus betul-betul ngecek ini barangnya ini sesuai dengan kondisi yang kita sepakati bersama atau enggak, plastiknya masih utuh enggak, sealnya robek atau enggak kan gitu ya. Nah, waktu nyampe tentu kita masukkan ke dalam storage kita atau gudang kita, bisa aja tuh terjadi tadi tuh shrinkage, loss, damage gitu kan. Maka memang ada namanya waste kalau di dunia F&B itu. Waste-nya itu dilakukan misalnya kalau di kami ya di outlet dengan approval dari atasan. Misalnya dari area manajernya begitu kan. Ya Pak, ini ada call-nya nih. Call-nya udah nggak baik, nggak bisa dipakai. Oke, write off. Pertanyaan dari penanya adalah berapa persen. Nah, berapa persen ini kalau saya selalu sarankan atau yang bisa saya bilang adalah beda antara perusahaan yang satu dengan yang lain, bidang satu dengan yang lain. Jadi saya general aja gitu ya. Dimana kalau saya sih ikutin aja, kita start dulu aja seperti yang saya bilang. Kita jalankan dulu, nanti kita, dan waktu kita menjalankan, kita sebagai business owner kan harus detail dong, kita tahu nih call yang baik atau nggak baik itu yang seperti apa begitu, atau bahan bakunya kadaluarsa udah jelas gitu kan. Nanti waktu kita jalannya waktu, dengan pencatatan keuangan tadi itu, kita jadi tahu tuh, oh kira-kira waste itu sekian persen. Ya sudah, yang kita lakukan adalah menurunkan secara kesinambungan waste dari untuk write off itu semua. Ya, kita turunkan secara berkala, secara bertahap. Karena apa? Karena ya kita harus terjalan nih usahanya. Kalau misalnya kita dari awal udah mau set sekian gitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan bisnis kita, nanti malah kita nggak jalan ini operasionalnya gitu ya. Lalu pertanyaan kedua itu yang terkait dengan budget. Jadi ada namanya teman-teman kalau di keuangan tuh masuknya di atas atau di bawah gitu kan. Jadi kan revenue terus digolongin dengan expenditure, pengeluaran rutin, non rutin gitu kan. Setelah itu dapat yang before discount, habis itu teman-teman kurangin lagi diskon karena kita ada buy one get one. Lalu kalau seperti F&B kayak kami itu kan harus bayar komisi juga ke ojol gitu kan, kurang lagi sampai terakhir di bottom line itulah profit yang kita dapatkan. Nah, again kalau dari saya sih di operational saya lihatnya itu yang bawah, jadi yang atas. Kalau saya cost yang perlu saya ketahui itu di atas. Nanti biasanya dari finance akan ngitungin kan, dikurang-kurangin ini sampai paling bawah. Nah, itu juga jadi salah satu KPI yang diberikan oleh atasan saya atau Anda kalau memang owner ya, itu Anda harus dapatkan profit sekian gitu. Nah, profit ini sekali lagi teman-teman yang tadi saya ulang di awal, penting untuk teman-teman memisahkan rekening antara rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Karena apabila enggak, nanti pencatatannya akan rancu, menyebabkan teman-teman ya kan punya nih laporan keuangan ataupun itu ya. Kalau misalnya yang di awal teman-teman nggak lakukan, nanti jadinya akan bingung aja gitu. Kelihatannya baik, atau misalnya mungkin kelihatannya boncos gitu ya, karena ya kebanyakan diambil untuk yang hal-hal pribadi yang seharusnya tidak ditarik dari rekening yang sama. Kira-kira mungkin gitu untuk Masnya dan juga Mbak Gina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak William.
Cukup detail dan juga jelas ya, mudah-mudahan terjawab oleh penanyanya. Dan juga hadirin sekalian, itu tadi sesi yang menutup pemaparan dari Pak William Sutanto. Mudah-mudahan dapat membantu para pelaku UMKM di rumah masing-masing ya tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak William atas pemaparannya yang sungguh detail dan juga sangat membantu kita semua juga di sini. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk kembali. Terima kasih. Hadirin sekalian, kini kita akan memasuki sesi talk show yang ketiga. Kali ini saya akan segera mengundang untuk Ibu Flonia selaku VP Digital Business Yoke. Halo, selamat pagi. Ya, tes terdengar suaranya ya Bu ya? Baik, selamat pagi Ibu Flonia. Halo, selamat pagi. Apakah suaranya sudah terdengar, Mbak? Ya, terdengar Ibu, audio juga aman, visual juga aman videonya. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Ibu Flonia? Mudah-mudahan dalam situasi yang sehat. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Dan di sini hadirin sekalian sudah tidak sabar ya untuk menyaksikan nih pemaparan seputar digital bisnis tentunya dan tentang pemberdayaan untuk UMKM. Kami persilakan untuk Bu Flonia bisa mulai mempresentasikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian untuk peserta webinar di pagi hari ini. Kita akan mulai untuk diskusinya gitu ya. Saya lebih ke arah sharing sih sebenarnya ya. Sharing terkait solusi-solusi yang tepat untuk teman-teman baik UMKM maupun mungkin yang baru mulai maupun yang sudah mulai gitu ya. Nah, dari beberapa sharing yang saya pernah datengin dan juga wawancara atau diskusi kecil gitu ya dengan para teman-teman UMKM atau wira swasta, ada beberapa problematika yang ditemui oleh para wira usaha tersebut. Yang pertama adalah kadang mereka masih bingung nih, nggak fokus usahanya gitu ya. Kadang ikut tren, oh sekarang lagi tren boba, ikut boba gitu ya. Oh sekarang lagi tren kue leker gitu ya. Jadi lebih ke arah ikut-ikutan. Yang kedua adalah bagaimana cara nge-branding usaha. Karena kita pengennya usaha kita itu lebih dikenal gitu ya. Nah, untuk lebih dikenal, branding itu perlu. Yang berikutnya lagi, oke deh, produknya saya udah ketemu nih gitu ya. Nah, bagaimana ya cara kirim barangnya? Gimana ya saya cara kelola pesanannya supaya jangan sampai salah pesan gitu ya. Kalau misalnya ada customer beli misalnya boba gitu ya, dia mau toppingnya apa, terus rasanya apa, kalau kita salah pesanan pasti customernya kecewa. Dan kalau customer kecewa, dia nggak akan mau beli lagi. Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Yang berikutnya adalah modal tentunya gitu ya, dan juga mindset. Mindset dalam arti bahwa semua usahanya ini kita harus benar-benar fokus tanpa mencampur adukan urusan pribadi maupun urusan usaha terkait modalnya gitu ya, supaya uangnya yang muter benar-benar lebih optimal. Yang terakhir, yang berikutnya adalah mau punya online store. Pengen punya tuh kayak orang-orang gitu ya. Oh, saya pengen punya website sendiri gitu ya. Tapi gimana ya caranya ya? Nanti bayar, nanti keluar uang lagi gitu ya. Itu juga ada beberapa concern. Terus jualannya mau di mana aja ya? Apa mau di lingkungan keluarga aja atau mau di lingkungan kantor aja atau misalnya mau di lingkungan komplek aja gitu ya atau mau nasional gitu ya. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Setelah tahu jualannya, tahu metode pesanannya gitu ya, bayarnya gimana ya? Jangan sampai nih kita jualan kebanyakan ada yang ngutang gitu ya. Kalau ada yang ngutang, nanti kita gimana manage-nya supaya usaha kita tetap jalan. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah
banyak beberapa teman-teman UMKM yang saya pernah interview dan pernah sharing, mereka itu agak kesulitan untuk manage usahanya kalau mereka seperti Superman secara terus-menerus gitu ya Bapak Ibu ya. Superman itu maksudnya gimana Mbak? Superman itu maksudnya semuanya dia yang kerjain. Kalau awal-awal mungkin ya Bapak Ibu ya, tapi kalau usahanya sudah mulai berkembang, kalau kita tetap jadi Superman, akhirnya kita jadi mismanage. Misalnya seperti ini, yang bikin roti saya, yang jual rotinya saya, yang kirim saya, yang nagih saya gitu ya. Nah, itu dan yang manage inventory saya, semuanya saya. Nah, satu orang itu pasti ada keterbatasan terkait manage-nya. Nggak mungkin satu orang itu bisa handle terus-terusan gitu ya. Nah, disinilah konsep Superman itu harus kita rubah menjadi teamwork. Nah, ini saya sharing juga terkait beberapa channel penjualan yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan lebih optimal. Yang pertama adalah sosial media, sudah pasti ya Bapak Ibu ya, dalam arti mau lewat Instagram, Facebook gitu ya, atau misalnya sekarang TikTok ya, Bapak Ibu, TikTok juga udah ada TikTok Shop gitu ya. Jadi itu juga salah satu channel penjualan yang gratis gitu ya, dan memiliki informasi yang luas. Yang berikutnya adalah komunitas. Komunitas tuh artinya misalnya kemarin saya ketemu ada beberapa komunitas pecinta kopi misalnya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin yang mulai usaha kafe atau mulai usaha jual kopi bubuk atau kopi yang biji gitu ya, atau mungkin mesinnya atau apanya gitu yang berhubungan sama kopi. Nah, ini bisa nih ikut komunitas kopi tersebut. Jadi banyak produk update, terus juga bisa juga menambah informasi gitu ya terkait misalnya sekarang lagi tren apa sih nih di kopi gitu ya, menu apa sih yang paling lagi banyak dipakai gitu ya. Terus berikutnya juga lebih ke arah bangun budaya yang positif. Oh ternyata ada juga nih teman kita baru mau buka kafe kopi misalnya gitu. Nah itu juga bisa saling tuker koneksi gitu ya, tuker juga informasi. Nah, itu juga penting sih untuk yang komunitas di sini. Jadi kita juga bisa melakukan jualan di sana. Yang berikutnya marketplace, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah awam gitu ya, maksudnya sudah terbiasa gitu dengan sejenis kayak Tokped, Shopee, Lazada gitu ya. Banyak marketplace sekarang di sini. Nah, di sini itu yang penting adalah manage inventory-nya. Jangan sampai channel penjualannya banyak tapi inventory-nya nggak ke manage dengan baik, itu juga akan jadi kesulitan buat kita. Berikutnya adalah toko offline. Nah ini rata-rata saat ini kalau saya menemukan masih banyak juga beberapa customer yang mungkin lebih nyaman datang ke toko offline atau toko fisik gitu ya, lebih-lebih kalau misalnya mungkin fashion gitu ya, fashion lebih ke baju, sepatu, tas, atau misalnya batik atau apa, mungkin ada beberapa customer yang lebih nyaman untuk datang langsung ke toko melakukan pembelian gitu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah dropship. Dropship lebih ke arah kita istilahnya membelikan gitu ya, membelikan barang untuk titipan orang lah gitu kurang lebih. Nah, ini cara-cara meningkatkan penjualan nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita harus punya unique selling proposition. Misalnya Bapak Ibu mau jual tadi misalnya roti gitu ya, roti Flonia Bakery misalnya gitu. Saya harus cari tahu nih, bakery saya harus saya buat ada nilai yang berbeda dibandingin kompetitor lain gitu loh ya. Misalnya bentuknya lebih menarik, contoh kayak bentuk kayak kartun gitu ya, atau misalnya rasanya atau kemasannya gitu ya. Jadi harus ada unique selling proposition-nya. Yang berikutnya adalah software. Nah, di sini software lebih ke arah tadi mendukung konsep bahwa kita bukan Superman nih Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi kesalahan dan mengurangi komplain dari customer, kita harus ada yang membantu tanda kutip gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang membantu ini bisa dalam bentuk software gitu ya, atau juga misalnya pegawai gitu ya atau karyawan. Yang berikutnya adalah promosi. Nah, promosi ini biasanya untuk produk-produk baru sebagai perkenalan, mungkin harganya diskon gitu ya, Bapak Ibu, itu yang dimaksudkan untuk promosi tadi. Yang berikutnya adalah delivery. Nah, delivery di sini penting buat penjualan karena kalau barang yang dipesan oleh customer datangnya lama gitu ya, atau mungkin mahal gitu ya, itu akan menjadi concern juga, menjadi pertimbangan customer untuk pindah atau tidak jadi membeli produk kita gitu ya.
Berikutnya lagi branding. Branding ini meningkatkan bukan daya ingat ya Bapak Ibu, lebih ke arah kalau mau beli roti ke A aja atau ke B aja, sama seperti kayak misalnya mie gitu ya. Mie itu pasti brandingnya Indomie gitu, padahal sebenarnya banyak mie yang lain gitu. Nah, mungkin konsep branding itu seperti itu. Yang berikut adalah good management. Good management ini kita harus benar-benar secara keseluruhan, dari mulai kita menyediakan produk sesuai dengan yang kita tawarkan di aplikasi atau di brosur gitu ya. Jangan sampai digambar bentuknya bagus, di kenyataannya bentuknya jelek dan rasanya tidak sesuai dengan yang kita sampaikan gitu, yang kita promosikan gitu ya. Itu juga harus kita manage dengan baik. Dan juga terkait adalah kalau kita pesen barangnya ready gitu ya, atau misalnya nunggu tapi nggak lama gitu. Begitu juga itu hal-hal yang harus kita manage. Nah, di sini kita menyampaikan beberapa solusi, terutama untuk yang membantu Bapak Ibu dalam hal memanage usaha Bapak Ibu sekalian. Dalam hal baik inventory maupun juga branding gitu ya, dan juga reporting. Nah, ini produknya namanya Yokebiz. Di dalam Yokebiz ini ada beberapa hal yang bisa membantu Bapak Ibu memanage usaha gitu ya, menjadi lebih baik lagi dan lebih luas lagi jangkauannya. Yang pertama adalah metode pembayaran. Nah, di Yokebiz ini kita ada beberapa channel ya. Ini berkaitan dengan yang bagian kanan adalah omni channel platform. Jadi Yokebiz ini kita ada fitur penjualan. Tadi kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang sosial media apa segala macam. Nah, kita menyediakan website. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli atau bikin website sendiri, tapi kita sudah bikinkan website Bapak Ibu. Saya tadi ya, saya namanya Flonia Bakery. Nah, nanti akan ada tuh websitenya namanya Flonia Bakery @yokebiz gitu. Jadi branding, dari sisi branding itu website punya Bapak Ibu gitulah. Kelihatannya depannya itu semua fotonya, foto produk, foto toko, foto iklannya di situ semua punya Bapak gitu, punya Bapak Ibu gitu. Jadi benar-benar menjadi branding dari toko tersebut gitu ya. Nah, dari website itu bisa kita kaitkan atau kita sambungkan dengan media sosialnya Bapak Ibu, contoh dengan IG gitu ya. Nah, jadi kita kaitkan tuh dengan Linktree di IG-nya Bapak Ibu. Jadi pada saat ada calon customer yang lagi lihat-lihat IG Bapak Ibu terus mau pesan, dia klik Linktree, nanti di situ ada pilihannya tuh website misalnya gitu. Nah, pas diklik website itu keluarnya tadi website Yokebiz tadi, yang contohnya tadi Flonia Bakery @yokebiz. Jadi menambah branding buat produknya atau usaha Bapak Ibu, dan juga menghemat karena nggak perlu buat website sendiri gitu ya. Jadi menghemat waktu dan juga biaya tentunya. Berikutnya juga dia connect ke POS atau sistem kasir yang ada di toko offline Bapak Ibu kalau misalnya ada. Kalau enggak berarti ya buat administrasi dari yang menerima order gitu ya. Jadi setiap ada order dari si website tadi itu langsung terinfo di POS tadi gitu. Jadi komunikasinya langsung real time. Nah, di website tadi itu customer bisa langsung pilih produk, bisa langsung pilih kurir dan langsung bayar. Nah, bayarnya itu melalui semua kartu debit, kartu kredit dan semua e-wallet. Nah, itu mempermudah customer untuk memilih metode pembayaran dan juga memilih kurirnya. Misalnya tadi saya jualan roti, saya butuh cepet nih gitu kan ya. Oh, saya di lokasinya satu kota, oke bisa pakai GrabSend atau Grab Express atau GoSend gitu ya. Atau misalnya kayak saya lokasinya agak jauh, saya bisa pakai JNE atau JNT atau kurir yang lain. Kita ada kurang lebih 16 kurir yang sudah terintegrasi. Nah, itu membantu mempermudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebagai pemilik usaha juga nggak perlu repot-repot untuk mencari kurir gitu ya Bapak Ibu, karena semua sudah terintegrasi. Yang berikutnya adalah integrated marketplace. Jadi kita sudah connect ke ketiga marketplace. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun di Tokped, di Shopee atau di Lazada, semua reportnya dan semua inventorinya itu jadi satu di satu solusi gitu ya, di satu solusi ini, sehingga Bapak Ibu bisa memanage inventorinya, memanage harganya, memanage pengirimannya gitu ya, dan juga reportnya, penjualannya semua jadi satu. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu manual gitu. Berikutnya lagi adalah program untuk loyalty atau promo gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin diskon gitu, mau bikin promo gitu ya, nanti ada fiturnya di Yokebiz ini. Jadi pada saat pembelian itu misalnya setiap hari
tanggal gajian diskon 10% misalnya gitu, atau setiap hari Rabu diskon berapa persen. Nah, itu bisa Bapak Ibu manage sendiri promonya, dan itu harganya langsung ke-update ke semua yang connect tadi. Misalnya ke Tokopedia atau ke website itu bisa juga di update. Nah, yang terakhir adalah QR menu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu yang punya usaha F&B terutama ya Bapak Ibu ya, baik yang restoran gitu ya, atau misalnya bakery atau apa gitu ya. Nah, untuk QR ini tuh bisa untuk delivery, bisa untuk dine in dan juga untuk take away. Jadi kalau dine in kita tempel QR-nya di meja, nanti kita scan. Nah, itu biasanya kan PDF doang nih Bapak Ibu. Nah, kalau ini scan QR-nya bisa pilih menu dan pilih pembayaran, baik mau langsung bayar ataupun bayar di kasir. Nah, itu beberapa hal yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola usaha Bapak Ibu menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi. Nah, ini contoh dari customer journey tadi, yang website tadi ya Bapak Ibu, jadi login ke website, jadi situsnya website, nggak perlu aplikasi khusus gitu ya, pilih produk, terus kemudian tulis alamat pengiriman, pilih kurir, pembayaran, terus kemudian barang akan dikirim gitu ya ke customer. Dari sisi merchant kita akan menerima ya informasi bahwa ada pembeliannya atas nama A misalnya gitu. Nah, kenapa harus Yokebis gitu ya. Nah, beberapa hal yang kita unggulkan di platform ini adalah satu, kita mudah digunakan alias user friendly kalau bahasanya gitu ya. Terus ada dashboard yang cukup interaktif, dalam arti Bapak Ibu bisa mau lihat penjualannya per hari, bisa per 3 hari, per 7 hari, per bulan, per 3 bulan, itu Bapak Ibu bisa manage sendiri, dan itu bisa di setting sesuai yang Bapak Ibu mau gitu ya. Terus kemudian juga setup cepat, dalam arti kalau Bapak join Yokebis, kita ada tim yang standby gitu ya, untuk membantu Bapak Ibu men-setup segalanya dari awal gitu ya, mau setup produknya, setup hardware-nya gitu ya, kita akan bantu sampai sistem itu bisa digunakan. Nah, yang berikutnya adalah omnichannel seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi baik dari sisi online atau website kita buatkan, dari sisi offline untuk toko offline juga ada POS yang bisa dimanfaatkan. Yang terakhir adalah tim support. Jadi tim support kita itu dari sisi call center kita standby 24 jam, dari sisi teknisi kita akan bantu Bapak Ibu untuk setup maupun komplain handling pada saat sudah berjalan gitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya ada kendala kita pasti akan bantu. Hal pertama pasti kita akan pandu secara online. Tapi bila mana dipandu secara online itu tidak bisa, kita akan datang ke tempat Bapak Ibu tanpa biaya tambahan. Nah, mungkin ini sekilas gambaran tentang Yokebis terutama untuk masa-masa pandemi saat ini Bapak Ibu. Di era new normal, kontak fisik dan sentuhan diminimalkan, termasuk saat makan di luar. Konsumen hanya akan memilih restoran yang menerapkan protokol kesehatan, seperti mengganti buku menu dengan e-menu. Konsumen cukup scan QR di meja, lalu menu muncul di HP-nya. Otomatis bisa langsung order. Selanjutnya, tunggu makanan diantar. Lewat aplikasi Yokebis, pembayaran juga bisa lebih aman. Bisa dengan kartu debit, kredit, atau melalui kris. Aplikasi Yokebis membantu konsumen lebih merasa aman dan menjadikan bisnis lebih baik di era new normal. Gampang kan? Daftar aplikasi Yokebis sekarang. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut. Baik, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Berikut informasi yang saya sampaikan, sharing ya, lebih ke sharing bagaimana cara untuk membantu meningkatkan penjualan dari usaha Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan mungkin ya di kolom chat, atau bisa juga ke Hayoke kami, ke call center kami di 14021 atau by WA, atau juga email gitu ya, atau ini bisa di scan juga Bapak Ibu QR code yang di pojok kanan bawah gitu ya, itu bisa juga free trial 14 hari gratis. Mungkin demikian, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Ya, Ibu Flonia sungguh-sungguh mencerahkan ya bagi teman-teman pelaku UMKM tentunya di rumah masing-masing. Hadirin sekalian, kini kita akan membuka satu sesi pertanyaan ya. Untuk satu penanya beruntung, kami persilahkan jika ada yang berkenan boleh raise hand, kemudian bisa mengaktifkan kamera dan juga audio untuk bertanya langsung kepada Ibu Flonia di sini. Baik, satu penanya boleh? Sudah ada yang raise hand? Baik, belum ada penanya ya. Baik, hadirin sekalian jika ada yang ingin memiliki pertanyaan, boleh di kolom chat, nanti kami bisa sampaikan sesudah acara, atau bisa juga di screenshot tadi untuk QRIS-nya ya Ibu Flonia ya, untuk bisa bertanya langsung juga di Yoke. Bisa dilanjutkan sesinya Kak? Bisa, Kak. Baik, kalau begitu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Flonia selaku VP Digital and Business Yoke. Terima kasih atas waktu dan juga pemaparannya Ibu dan ilmu yang sungguh bermanfaat tentunya. Dan hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Flonia. Kami persilakan Ibu Flonia untuk bisa kembali. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kini kita akan memasuki photo session. Kami akan mengundang kembali para narasumber pada hari ini, Ibu Lucien Putri, selaku Art Director and Food Stylist, Bapak William Sutanto, selaku VP Operation Janji Jiwa, dan juga Ibu Flonia, selaku VP Digital Business Yoke. Kami undang ketiga narasumber untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh? Tim admin operasional akan menampilkan segera untuk ketiga narasumber agar terpampang secara jelas di visual di layar screen Zoom session kita. Baik. Sesudah ini hadirin sekalian bersiap-siap juga untuk mengaktifkan kamera hadirin sekalian di rumah, karena kita juga akan ada sesi foto bersama-sama dengan seluruh peserta in gallery view. Tapi sebelum itu kita akan berfoto terlebih dahulu dengan ketiga narasumber. Baik, kita akan mulai dengan galeri review terlebih dahulu. Untuk peserta hadirin di rumah, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto bersama-sama. Baik, boleh yang belum mengaktifkan kamera, kita foto sebentar, sekitar 5 detik saja ya, boleh di-on-in. Iya, terima kasih untuk peserta yang sudah mengaktifkan kamera. Oke, hampir semuanya sudah mengaktifkan ya. Boleh yang belum, kami masih menunggu untuk sesi foto bersama. 1 menit saja kita akan berfoto. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk para hadirin sekalian dimanapun kalian berada, tentunya sudah mengikuti sesi webinar hari ini UMKM Merah Putih. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dari ketiga narasumber yang luar biasa, dan sangat senang sekali dihadiri oleh para hadirin yang luar biasa juga. Sesi foto bisa kami mulai ya. Dalam aba-aba, 3, 2, 1. Boleh sekali lagi di screen yang selanjutnya. Kita mulai sesi foto, boleh bergaya atau pakai filter jika mau ya. Di 3, 2, 1. Sekarang kami akan mengundang kembali ketiga narasumber. Ibu Lucien Putri selaku Art Director and Food Stylist, Bapak William Sutanto selaku VP Operation Janji Jiwa, dan juga Ibu Flonia selaku VP Digital Business Yoke. Kita akan melakukan sesi foto. Baik, dengan 2 narasumber ya, Pak William sudah meninggalkan room webinar. Boleh ya?
Di 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bu Anne dan Ibu Volonia atas waktunya dan juga atas pemaparannya ilmu yang sungguh bermanfaat bagi kita semua. So, ladies and gentlemen, thank you for your support and attendance. Kita beri tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Bank Mandiri, Yoke, dan Doku, serta para stakeholders yang telah bekerja sama menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan semoga dapat terus terjaga hubungan yang baik dan sukses bagi kita semua. Saya Gina Sinaga, pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tetaplah jaga jarak dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu taat mengikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.